Kerja, Kabinet Kerja. Itu topik Mata Najwa malam hari ini dan sudah bertambah lagi satu orang menteri yang duduk di meja Mata Najwa. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Andrinov Caniago. Kita kasih sambutan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pak Andrinov, tadi kita sejak awal sudah berbicara banyak hal. Tapi kok yang delalah pas Pak Andrinov datang, kita lagi bicara reshuffle. Jadi saya harus pertamanya itu, karena tadi kita sudah diskusi macam-macam. Yang tadi saya tanyakan ketiga rekan menteri Anda yang lain, galau tidak sih, risau tidak sih, karena tampaknya orang di luaran tuh banyak bicara itu. Apakah ada efeknya terhadap Anda selaku menteri? Sama sekali nggak ada efeknya. Sama sekali setitik pun? Tidak ada setitik pun. Tidak ada efek? Ya, santai-santai aja. Dan siap santai-santai ya Pak? Dan kita kerja aja. Kerja? Tidak mengganggu bahwa kemudian orang membuat penilaian, orang membuat rekomendasi, orang melihat, mengkritisi, itu tidak pernah mengganggu Anda? Kalau penilaian mengganggu tentu ya. Karena penilaiannya sering salah alamat, penilaiannya tidak tepat gitu ya. Nggak paham apa yang dinilai, nggak tahu cara menilai, lalu penilaiannya dibesar-besarkan. Ya sedikit mengganggu, tapi nggak banyak juga. Apa tuh misalnya penilaian yang salah alamat kalau kita bicara spesifik kementerian Anda? Misalnya gini, kan nggak semua kementerian itu berurusan langsung dengan masyarakat. Ya. Ada yang kerjanya diam-diam dalam sunyi, urusan administratifnya banyak, konsep, baca dokumen gitu ya. Ada lagi yang lebih seperti diam. yang Anda lakukan misalnya? Ya saya dan beberapa ada. Nah, lalu ditanyakan ke publik, wah disuruh publik menilai dengan pengetahuan publik yang terbatas, ya, sehingga keluarlah penilaian yang dipaksakan. Jadi kemudian itu lebih ke salah persepsi terhadap apa yang salah menggunakan metode dalam menilai. Salah menggunakan metode? Iya. Saya berat ya. Saya mau tanya. Melanggar kaidah-kaidah itu. Melanggar kaidah ya. Yang jelas malam hari ini ada salah seorang direktur eksekutif Indef, salah seorang pengamat, tepatnya direktur eksekutif Indef, Mbak Eni Srihartati. Saya mau tanya Mbak Eni, salah menggunakan metode kah? Kalau kemudian sebelum itu penilaian Anda terhadap Bappenas seperti apa kalau dari Indef? Jangan-jangan yang dimaksud salah metode itu Indef lagi. Mbak Nana, jadi gini, Indef dalam memberikan penilaian nggak pernah pakai metode yang rumit-rumit. Kita semuanya mengambil data-data pemerintah. Jadi data kita selalu memberikan satu evaluasi seperti kemarin Indef keluar misalnya ada 10 indikator kinerja ekonomi kita yang kita bilang indikatornya mempunyai lampu kuning. Nah, semua dari 10 itu adalah data dari pemerintah. Data dari BPS, data dari Bank Indonesia, data termasuk data dari Bappenas sendiri. Jadi gitu. nggak mungkin salah metode maksudnya? Itu bukan metode, itu kita hanya menyampaikan data dan memperspektifkan gitu. Kalau pendapat Anda, evaluasi Anda atas kinerja khususnya tim ekonomi saat ini? Ya, jadi kalau tadi para menteri ditanya dengan 3 kata, saya akan jawab juga dengan 3 kata. Ya. Ekspektasi minus realisasi. Ekspektasi minus realisasi. Mengapa? Penyebabnya juga 3 kata. 1 adalah kerja tanpa navigasi dan juga kerja tanpa terobosan. Jadi berbagai masalah warisan masa lalu iya, berbagai persoalan eksternal iya. Semuanya itu kita pahami, tetapi kita nggak mungkin stuck bahwa ini adalah ada pelemahan global, ini adalah ada warisan persoalan yang menumpuk. Justru yang diharapkan publik ketika memilih Pak Jokowi dan Pak Jokowi memilih para menteri-menteri ini adalah bagaimana mereka melakukan terobosan dengan berbagai persoalan yang telah menghimpit bertahun-tahun masyarakat. Anda tidak melihat itu dilakukan oleh tim yang ada saat ini? Yang pasti tadi betul kata Mas Hasan bahwa komunikasi publik betul, persepsi perlu gitu, tetapi hasil kerja nyata itu yang paling menjadi indikator penting gitu. Mbak Nana. Boleh kasih tepuk tangan dong Mbak Eni. Pak Andrinov, ditanggapi dong. Ya kalau menilai kinerja pemerintah ya saat tertentu harus dibedakan antara output dengan usaha ya.
Usaha juga tentu output tidak bisa bergantung sepenuhnya pada usaha. Tapi kalau usahanya tidak dilihat sama sekali lalu langsung menunjuk kepada output, itu tidak fair. Ya. Kalau pemerintah itu sudah berusaha dengan gigih siang malam memutuskan beberapa hal yang bisa diputuskan di lapangan, di meja pertemuan dan lain-lain, kemudian hasil tetap maksimum, itu memang ya tidak bisa disalahkan sepenuhnya pemerintah bahwa kinerja mungkin ada faktor-faktor lain yang memang itu sangat kuat pengaruhnya. Tapi kalau dikatakan tidak ada terobosan, banyak sekali terobosan yang dilakukan ya oleh pemerintah. Banyak hal-hal yang selama ini menggantung bertahun-tahun bisa diputuskan dalam 3 hari, bisa diputuskan dalam 1 minggu, itu banyak sekali ya. Baik. Itu yang Kita harus break, Pak Andrinov, nanti kita lanjutkan setelah pariwara. Dan saya juga ingin ingatkan ke teman-teman di audiens, mumpung ada 4 menteri di sini, silakan langsung berikan masukan Anda. Saya akan sebarkan ada kartu saran untuk nanti kemudian kita sampaikan dan kita bacakan ke para menteri setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Yes.